Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya, dan semoga kedatangan kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah kita membahas beberapa hadis tentang kemuliaan orang-orang yang bersabar di atas kematian anak-anaknya, kita sudah bahas beberapa hadis yang menyatakan tentang Allah akan gantikan dengan surga mereka yang bersabar ketika dicabut nyawa anak-anak yang mereka kasihi. Juga Nabi mengatakan semua anak-anak yang meninggal sebelum balighnya, meninggalkan orang tuanya, maka anak-anak tersebut akan menjadi penghuni surga sambil menunggu kedatangan orang tuanya. Dan mereka salah satu yang akan memohon-mohon kepada Allah agar orang tuanya dimasukkan ke surga bersama mereka. Itu yang kita bahas beberapa hadis sebelumnya. Baik, kemudian kita akan sambung hadis terakhir dalam bab bersabar di atas semua ujian atau pemberian musibah dari Allah, yaitu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, wa ma ta'udduna fikum as-sur'ah. Jadi kata Nabi, bukanlah orang Nabi berkata, siapa di antara kalian yang paling kuat ketika bergulat? Siapa yang kalian kira orang yang paling kuat as-sur'ah ketika berkelahi, ketika sedang bergulat? Jadi siapa yang kalian kira paling kuat ketika bergulat? Kemudian para sahabat menjawab, qalu huwa alladhi la tasru'uhu ar-rijal. Tentu yang paling kuat yaitu orang yang selalu memenangkan pertarungan dalam perkelahian. Artinya kalau bergulat orang tidak berani dengannya. Itu jawaban normal dari para sahabat. Karena Nabi bertanya, siapa yang kalian anggap orang yang paling kuat ketika berkelahi? Tentu jawaban sahabat,
Ya, yang tidak pernah dikalahkan. Dan itu jawabannya normal. Siapa yang tidak pernah dikalahkan dalam perkelahian, dialah yang dianggap paling kuat. Faqal, lalu Rasulullah berkata, la, sebenarnya bukan begitu, kata Rasulullah. Walakinna sur'ah allazi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Ketahuilah, itu orang yang paling kuat di antara kalian bukan karena memenangkan pergulatan atau perkelahian, tetapi yang paling kuat di antara kalian yaitu yang mampu menahan dirinya ketika sedang ditimpa kemarahan. Jadi yang paling kuat adalah yang mampu menahan diri, mampu menahan emosi ketika datangnya marah. Jadi Nabi SAW itu ingin mengajarkan kita bahwa kita itu bisa marah kapanpun. Nabi tidak mengatakan bahwa yang paling kuat di antara kalian yang tidak marah. Kan enggak ada bahasa Nabi begitu. Nabi tidak mengatakan yang paling kuat yang tidak ada marahnya, enggak begitu. Nabi mengatakan yang paling kuat di antara kita yang ketika datangnya marah kita mampu mengendalikan. Itu apa maksudnya? Yang pertama, semua kita punya sifat marah. Karena sifat marah itu bahagian dari diri kita. Itu ujian untuk kita. Allah tanamkan pada hamba Bani Adam nafsu dan iman. Salah satu bentuk nafsu yaitu marah, yaitu ingin melampiaskan emosionalnya. Jadi marah itu nggak bisa dibuang. Semua punya sifat marah. Nabi juga punya sifat marah. Dan Nabi marah ketika Aisyah membuat gorden ada gambar makhluk hidup, ada gambar burung. Nabi wajahnya merah, lalu Nabi mengatakan, Aisyah saking khawatirnya karena Nabi sudah nampak wajahnya merah, itu berarti sudah mulai marah itu. Aisyah langsung mengatakan, apa dosaku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak akan masuk malaikat ke dalam rumah yang ada lukisan makhluk hidup dan anjing. Dalam hadis lain, lukisan dan patung. Jadi Nabi juga marah. Nabi marah kalau ada sahabat yang melakukan maksiat. Jadi ada sifat marah pada Nabi. Umar bin Khattab memang rajanya pemarah di masanya. Yang Umar berkata, kau bingkeng. Tapi ketika dia masuk Islam, apakah sifat marahnya hilang? Tidak. Hanya beralih, marahnya beralih. Kalau dulu benci ke Nabi, begitu masuk Islam bencinya ke orang yang menentang Nabi. Jadi marahnya kepada maksiat. Jadi hanya mengalihkan amarahnya saja. Yang marah enggak hilang. Makanya semua kita ada marah. Nah, jadi bukan menghilangkan marah yang menjadi puncak sabar, tapi mengendalikan amarah. Itu yang disebut orang yang paling kuat. Dan ini salah satu sifat buruk yang dijadikan ujian oleh Allah kepada kita untuk mengontrolnya. Marah itu buruk, Pak. Makanya enggak ada orang yang membangga-banggakan diri dengan sifat marah. Bapak Ibu pernah dengar ada orang mengatakan, ilum nah, kok bingkeng ku. Dia bangga mengatakan, saya cukup bingkeng. Bingkeng itu marahnya menempel. Memang marah terus-terusan. Sedikit masalah marah, sedikit masalah marah.
Enggak ada orang yang membangga-banggakan diri dengan sifat marahnya. Dia enggak pernah sampai duduk sama isteri mengatakan, "Hai, kamu mencintaiku apakah karena aku pemarah?" Enggak ada. Isteri enggak pernah bangga kalau suaminya pemarah. Isteri enggak pernah cerita di waktu warisan tarik julu-julu, "Hai, pukul depu awak, apa tahu kalian? Suamiku, Masya Allah, luar biasa, pemarahnya luar biasa, aku senang sekali, aku mencintainya." Enggak ada apa itu. Suami pun enggak suka kalau isteri marah. Suami isteri pun enggak suka kalau anak-anaknya suka marah. Ini menunjukkan apa? Marah itu bukan sifat yang baik. Marah itu termasuk akhlak mazmumah, yang tercela. Tapi marah diperlukan. Kalau enggak ada marah, enggak beres urusan, Pak. Kalau semuanya lembut-lembut semuanya, hancur tuh. Anak-anak hancur, anak-anak main HP, enggak salat, ayahnya enggak ada marah, enggak ada sifat marah. Jadi ayahnya mengatakan, "Tak apa-apa nak, main terus." Enggak apa-apa, ayah enggak marah, mama enggak marah, main terus. Hancur semuanya. Suami selingkuh, isteri enggak marah, hancur. Isteri nonton sinetron terus-terusan, enggak pernah solat duha, enggak pernah baca Quran, suami enggak marah, hancur. Maka marah itu perlu. Kita bisa melakukan suatu ketegasan, adanya sifat marah itu juga. Maka karena marah itu ada pada diri kita semua, yang paling kuat bukan yang mampu menghilangkan amarah, karena itu mustahil. Tapi yang paling kuat adalah yang mampu mengendalikan amarahnya. Maka mengendalikan amarah itu melebihi orang yang kuat badannya. Maka tadi Nabi mengatakan, apakah kalian mengira yang paling kuat itu yang ototnya besar, ya, kemudian kalau berkelahi selalu menang? Ternyata bukan itu yang dibangga-banggakan dalam agama ini. Karena malah orang-orang yang senang berkelahi dan menang malah sering terjerumus ke dalam kesombongan, maksiat. Anehnya hari ini orang-orang yang ototnya besar-besar ni enggak pernah sampai ke masjid. Malah yang ototnya lemah-lemah yang sampai ke masjid, kaduha-duha, udah lembek-lembek sampai ke masjid. Yang otot-otot besar yang latihan-latihan gym, yang tarik-tarik besi, angkat-angkat besi, jatuh-jatuhin besi, itu enggak sanggup ke masjid. Yang jogging selalu itu putar kota Rasulullah sampai 5 kali, Pak. Otot di pahanya, otot di betisnya kuat sekali, tapi enggak pernah sanggup untuk menuju ke masjid. Apa manfaatnya otot itu? Apa hebatnya otot itu? Malah sekarang paling banyak jatuh kesombongan. Coba Bapak lihat, kalau sudah otot besar itu pakai baju enggak mau lagi baju-baju yang model tutup sampai lengan, Pak. Semua cari baju yang enggak ada lengan. Itu apa? Kasih nampak ototnya besar. Saya lihat penyakit sombong itu, kalau sudah otot besar, pakai baju kutang semua, laki-laki itu, cari-cari baju yang nampak getik semuanya, jalan-jalan di warung, kemudian duduk minum kopi, pergi ke apotik, duduk mana-mana, kasih nampak ototnya besar. Sombong. Kalau mampu melawan malaikat maut, okey. Ini datang malaikat maut, terkapar langsung, kena COVID, mati. Kecuali yang otot-otot besar kena COVID dengan mati-mati. Makanya ini bukan suatu kebanggaan. Yang dibangga-banggakan oleh Nabi adalah mereka walaupun badannya lemah, tapi ketika datangnya marah, dia mampu mengendalikan dirinya. Dan ini adalah bahagian daripada kesabaran. Maka bab ini dimasukkan hadis terakhir tentang sabar. Kemarin kita bicara tentang hadis dalam kitab Adabul Mufrad ini, bicara tentang suruh sabar ketika anak meninggal. Kenapa dimasukkan hadis ini? Karena salah satu kemarahan kita adalah marah kepada Allah. Ketika dicabut nyawa anak kita, kita marah sama Allah.
hati kita mendongkol, saya taat kepadamu, saya salat, kenapa anak saya engkau ambil? Kenapa engkau matikan keluargaku? Kan kemarahan itu muncul, itu dibisik-bisik sama syaitan tu. Kan begitu syaitan datang ke Nabi Ayub setelah dirubuhkan rumahnya, meninggal anak-anaknya sekaligus, belasan orang meninggal. Lalu Nabi Ayub didatangi oleh syaitan dalam rupa manusia. Apa yang dalam tafsir sebutkan, syaitan berkata, Ayub, lihat, kamu sembah Tuhanmu kan bertahun-tahun selama ini, ternyata anakmu dimatikan semua oleh Tuhanmu. Apa yang sembah Tuhan lagi? Apa jawaban Nabi Ayub? Semuanya milik Allah dan suka-suka Allah kapan mengambilnya. Di situ syaitan patah, Pak. Gak tahu cara bagaimana menundukkan Ayub dalam amarahnya. Makanya salah satu sifat marah bisa muncul ketika kita mendapat musibah. Jengkel kita, sakit gak sembuh-sembuh, kemudian miskin gak ada obatnya. Sini marah kita ini teruji. Disitulah Nabi mengatakan, baik marah yang muncul untuk Allah atau marah muncul untuk manusia, engkau menjadi mulia ketika mampu mengendalikan amarah itu. Kenapa disuruh tahan amarah? Karena amarah itu sifatnya sesaat, tetapi efeknya permanen. Orang kalau marah, kan marahnya cuma sebentar tu, paling lama 1 jam, ngamuk, tapi efeknya permanen. Jendela hancur, betul-betul hancur, marah 1 jam, jendela rusaknya sampai bertahun-tahun baru bisa ganti. Kulkas terbalik, begitu marah dia jatuhkan kulkas, menghambur mandu, rusak kulkas. Mau beli lagi harus tunggu keluar sertifikasi. Jadi kita ini kalau marah, nampar, mukul, marah sejam, isteri kita yang kita pukul, giginya nggak bisa lagi ditempel dengan yang baru. Anak kita yang kita tendang itu patah tulang, Pak, nggak bisa lagi berjalan dengan baik. Ini akibat bengih. Nanti kita habis sejam baru duduk nyesal, baru dibisik orang, ke apa hinang ke, tu apa kamu pukul isteri kamu, tu apa kamu pukul anak kamu. Marah kamu udah hilang, mereka nggak pernah hilang rasa sakit pada tubuh mereka. Kita marah, kita ngamuk, kita lampiaskan pada manusia, kita pukul, kita caci. Marah kita sudah hilang dalam sejam. Sakit hati orang nggak pernah hilang, hanya gara-gara efek marah. Maka marah itu disuruh kendalikan karena efeknya berbahaya dalam jangka waktu yang sangat panjang. Orang yang gak ada rencana melakukan maksiat, gara-gara marah jatuh pada maksiat. Gak ada rencana dia bunuh istrinya, tapi karena gak sanggup mengendalikan marah, dia bunuh. Habis bunuh, nyesal, cari istri lain, susah. Karena hari ini satu manyam sudah hampir 2.700.000. Istri yang sudah kita bayar manyamnya sudah meninggal. Ada orang nasihat, alah kami dah inang dah ina ju manganya ni kok dia urinang mentang. Betul, betul, perempuan banyak yang mau sama kita enggak ada. Yang mau sudah kita bunuh, hanya gara-gara ribut. Padahal kalau enggak marah kita bisa tahan diri. Makanya laki-laki itu kalau sedang marah menahan dirinya, dia enggak meladeni perempuan. Dalam kepalanya muncul iman dan ilmu dan imannya berbisik, udah enggak usah ladeni perempuan, memang kayak gitu perempuan tuh. Itu sebenarnya bisikan yang baik. Lalu kita keluar, duduk di luar di bawah pohon jambu, duduk begitu. Setelah 2 jam baru pulang. Itu orang baik. Tapi kalau orang yang nggak mampu kendalikan amarah,
Habis Pak, kita tendang sampai motor kita pun kita tendang. Padahal kita butuh motor untuk keluar ketika isteri melarikan diri, nggak ada lagi motor untuk mengejar isteri. Maka banyaklah kerugian ketika marah tidak bisa dikendalikan. Banyak. Nggak ada rencana menceraikan isteri, tapi karena nggak mampu kendalikan amarah, akhirnya kita ceraikan. Padahal kalau kita diam sejenak saja, kita keluar halang, nanti baik lagi tu. Karena isteri itu marah, itu hanya di akhir bulan, awal bulan dah baik lagi. Dari Senin sampai Jumaat marah, malam Sabtu, malam Minggu dah baik lagi. Tapi karena kita nggak mau kontrol, nggak bisa kendalikan, ilmu nggak ada, pengajian nggak pernah ikut, jadi keluarnya marah itu plong, nggak ada rim. Hambu juga, hana fikir panjang, hambu juga. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh syaitan. Itu isteri yang paling kita cintai, dan dia yang paling mencintai kita. Hanya gara-gara sedikit masalah, nggak sanggup tahan amarah, kita keluarkan kalimat, kamu kucerai. Nanti besok rujuk, udah nyesal, rujuk, habis rujuk marah lagi, kamu kucerai. 3 kali melakukan seperti itu, maka dia tidak bisa dimiliki kembali kecuali setelah bertemu dengan Cina buta. Jadi harus cari Cina yang buta. Susahnya cari Cina buta hari ini. Saya lihat dalam semua Cina ada belut semua Pak. Mau kita rujuk nggak bisa karena dia belum kahwin sama orang lain. Kalaupun kahwin sama orang lain, nggak boleh kita sewa orang, nggak boleh melakukan muhalil, nggak boleh sewa-sewa orang untuk kahwin sama isteri kita lalu kita suruh lepas, nggak bisa. Harus kahwin dengan ridhanya, dan harus terjadi hubungan suami istri dengan suami barunya. Bisa jadi istri kita kahwin sama suami barunya, nggak mau lepas lagi, lebih baik suami barunya daripada kita pada ini. Hanya gara-gara marah, istri yang kita cintai dan mencintai kita ternyata menjadi milik Cina. Maksudnya kalau dia kahwin sama Cina buta tadi, gara-gara apa itu? Karena marah. Makanya marah itu efeknya besar. Makanya Rasulullah mengatakan yang paling hebat di antara kalian, ketika datangnya marah, kalian mampu mengendalikannya. Makanya pujian Allah dan Nabi itu diberikan kepada orang yang mampu mengendalikan amarah. Apa janji-janji Allah kepada orang yang mampu mengendalikan amarah Pak? Yang pertama, dijanjikan surga. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah engkau mendapatkan surga, mendapatkan pengampunan, dan bersegeralah untuk mencari surga yang telah Allah siapkan kepada orang yang bertakwa. Siapa mereka? Allazina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara orang yang akan dirindukan oleh surga adalah orang yang suka berinfak, baik dalam susah dan senang. Waktu susah juga infak, waktu senang infak, waktu susah pun infak. Orang sedekah, ahli sedekah, itu salah satu yang paling cepat mendapatkan surga. Yang kedua, wal qadhimin al ghaidha, orang yang mampu menahan amarah. Jadi dipuji oleh Allah. Maka orang yang mampu menahan amarah itu surga lebih dekat dengan dia. Karena apapun dia hadapi dengan kepalanya yang dingin. Marah ada, tapi dia tahan-tahan. Al-qadhim itu menahan-nahan amarahnya. Dia dalam hati sudah membuncah kemarahan, kamu menumpuk. Ini dalam kepala ni Pak. Kalau kita sedang marah sama isteri, pasti dalam kepala akan terbersit kalimat-kalimatnya, nyuku tumbuk tiga dah mati nangnya, kan begitu kan? Orang marah itu kan begitu, nyuku tumbuk mati. Udah isteri kita kecil, kurus, itu kalau kita tumbuk kan jadi peyek Pak. Ini dalam kepala ni udah macam ni. Kalau kena ni sekali habis ni. Tapi kita tahan-tahan. Ini sudah tergenggam, terbuka lagi, tergenggam. Sedang tidur, mimpi lagi, isteri itu datang dalam mimpi, tergenggam lagi Pak. Tapi kita tahan, sudah puluhan tahun kita tahan.
Enggak jadi-jadi kita pukul, Pak. Kita tahan, ya Allah jangan, dialah yang melahirkan anakku, macam-macam. Menahan amarah itu beratnya luar biasa. Karena syaitan enggak akan tinggal diam. Syaitan bisik lagi, katakan laju. Kata syaitan, katakan. Makanya kalimat-kalimat katakan lajunya itu syaitan. Makanya ketika kita sedang berkelahi, Pak, ada teman bilang katakan laju, nyanyian. Kita sudah tahan-tahan, ya sudahlah ya kakak gaji kata kita kan. Dibisik sama kawan, katakan laju, tenang udah nakal ikut, kata dia, nyanyi ni mana, Pak. Jadi susah, Pak, menahan amarah itu. Dipuji oleh Allah salah satu daripada orang yang mendapatkan ampunan, lalu jannah yang seluas langit dan bumi, itu salah satunya al-kadhim al-ghaid, yaitu orang-orang yang di dunia sibuk menahan-nahan amarah. Nanti yang ketiga baru wal afina 'anil nas, yang suka memaafkan sesama manusia. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kelebihan yang pertama, orang-orang yang menahan amarah dalam kondisi apapun. Lalu kemudian janji yang kedua, kita ini kalau sudah mampu menahan amarah, berarti kita sudah taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang sangat-sangat menegaskan agar jangan jatuh dalam amarah adalah Nabi. Jadi ada sahabat yang datang ke Nabi dan berkata, "Ausini ya Rasulullah, nasihatilah aku." Jadi sahabat itu ingin mendengarkan nasihat dari Nabi. Faqal, lalu Nabi berkata, "La taghdab," jangan marah. Ditanya lagi yang lain, ya Rasulullah, "La taghdab," jangan marah, kata Nabi. Nasihat yang lain ada, ya Rasulullah, kata Nabi, "La taghdab," jangan marah. Faradda miraran, berulang-ulang Nabi mengatakan la taghdab. Di ujungnya Nabi mengatakan la taghdab walakal jannah, kalau engkau mampu untuk tidak marah maka surga milikmu. Karena kalau orang mampu nahan marah, maksiat tu tertahan. Mukul orang enggak jadi, bunuh orang enggak jadi, mau meracuni isteri enggak jadi, mau menjebak, mau membocorkan ban motor pimpinan, mobil pimpinan enggak jadi, gara-gara terlambat gaji enggak jadi. Selalu dia tahan-tahan, ya sudahlah, alah nanti mungkin bulan depan dah keluar gaji, enggak jadi, ya. Mau dia tepuk kawannya yang dia benci enggak jadi, ya. Dia tahan-tahan selalu. Jadi hatinya ni tersiksa, tapi tersiksanya dalam kebaikan. Dia coba tahan. Jadi oleh kerana itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi mengatakan nasihat, ditanya berulang-ulang nasihat Nabi, jangan marah, kata Nabi. Umar bin Khattab itu kan pemarah betul itu. Adiknya aja waktu masuk Islam, ketika Umar belum masuk Islam, ketika Umar ingin membunuh Nabi, dia mengetahui adiknya pun sudah mengikuti Nabi. Umar bin Khattab berbelok menuju ke rumah adiknya, dan adiknya ternyata sedang baca Quran bersama adik iparnya atau suami dari adiknya. Apa yang dilakukan Umar, Pak? Bukan nasihat dulu, ditendang sama Umar, Pak. Adik perempuannya ditendang. Kita kan kalau sama adik perempuan biasanya kan enggak lah kayak gitu kali kan. Ini ditendang. Adik iparnya, oh bedanya apa? Mau guling-guling. Itu disebutkan dalam riwayat waktu Umar marah itu. Berdarah, adik iparnya berdarah, adik kandungnya yang perempuan berdarah, ya. Itu Umar, bingkeng sekali, pemarah sekali orangnya. Tapi ketika sudah masuk Islam, sahabat bertanya ke Umar, wahai Umar, jadi Umar ini ada berapa kali nikah, ya, ada beberapa kali dia menikah, Pak, bukan satu istri. Sahabat lain nanya, Umar, itu ketika istrimu marah-marah kepadamu, jadi istri-istri sahabat juga marah-marah. Yang namanya istri, Pak, jangan pikir mimpi enggak pernah marah-marah. Karena istri itu capek. Kayak mana enggak marah-marah? Mainan anak kita yang bongkar, dia yang kumpul, apa enggak marah? Kita waktu anak bilang, ayah mainan kemarin mana, kita ambil satu keranjang, cok, kita ruah, Pak. Ruah apa bahasa Indonesianya? Kita tumpahkan mainan itu satu keranjang. Sini anak main nih, ayah mau pergi kerja. Habis kita ruah, yang kumpul siapa? Istri. Apa enggak marah istri? Istri itu capek, yang bertambah capek enggak ada gaji. Makanya suami kalau mau buat istri senang, kasih gaji.
Paling kurang ada jadual bakso kapan, jadual seblak kapan, jadual mi goreng pakai ini kapan. Itu senang isteri tu, walaupun capek enggak terasa. Bawa ke mall, tanggal-tanggal merah bawa ke mall. Yang ada tanggal-tanggal merahnya bawa ke mall, suruh dia jalan-jalan ke lorong-lorong, kasih uang 20.000. Makanya semua isteri dari masa sahabat itu suka marah-marah. Apa dia tanya sahabat ke Umar, kenapa engkau tidak pernah membalas waktu istrimu mau mepep-pep, waktu istrimu merepet, kenapa engkau tidak pernah balas? Apa jawaban Umar? Bakti mereka kepada aku, artinya mengabdinya mereka kepada aku, itu lebih hebat daripada kemarahan mereka. Mereka lah yang memelihara anakku, mereka yang mengandung anakku, mereka yang mengurusi anakku, dan mereka yang mengurusiku ketika aku sakit. Macam disebut sama Umar. Maka Umar enggak peduli kalau istrinya marah, dia keluar terus. Pepep gede. Karena perempuan tu asal enggak kita layani aman. Yang jangan dilayani. Aman, biar dia mepep di rumah, kunci pintu, kita pergi. Itu aman, karena enggak ada lawan. Tapi kalau ada lawan, itu bertambah hebat itu. Jadi oleh karena itu Rasulullah mengatakan jangan marah. Kita yang enggak marah, bukan enggak marah, kita yang berusaha menahan amarah bukan pada tempatnya. Itu termasuk orang yang taat pada Nabi SAW. Lalu janji ketiga Nabi kepada orang yang suka menahan-nahan amarah di dunia, yaitu dia boleh pilih bidadari suka-suka dia ketika masuk surga. Bidadari itu sudah disediakan, tapi bagi orang yang hidupnya sibuk menahan-nahan amarah, dia boleh pilih yang best of the best. Mana dalilnya? Yaitu hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan, man qadama ghaidhan, barang siapa di dunia dia menahan amarahnya, wa huwa yaqdiru ala ayyunfizahu, padahal dia mampu melampiaskan. Maksud mampu melampiaskan begini, kita berkuasa, kita bosnya, anak buah kita buat masalah, Pak. Selayaknya kita pecat dia, kita tendang, kita suruh keluar, gaji enggak kita bayar. Tapi karena iman kita tahan, kita nasihati baik-baik. Kita ini suami lebih kuat pada isteri. Kalau kita pukul isteri, itu bisa masuk rumah sakit opname 7 hari. Tapi karena kita tahan di saat kita berkuasa, itu orang yang dimaksud dalam hadis ini. Bapak kalau ada jabatan, misal seorang jenderal bintang 3 lah, ada jenderal bintang 3, lalu anda tak mufum penjelasannya, tiba-tiba bermasalah di jalan, diserempet orang, dia keluar dari mobilnya dengan seragamnya, orang yang banyaklah backingnya, banyaklah kekuasaannya, tapi dia berusaha menahan amarahnya. Dia tidak pukul orang itu, walaupun orang itu sudah tahu dia sedang berhadapan dengan siapa. Dia enggak pukul. Di saat dia mampu, kalau sekali pukul dilawan pun enggak mau, enggak berani orang lawan, karena di belakangnya banyaklah orang-orang yang akan bermasalah kalau dipukul. Nah, jadi kita berkuasa tapi kita tahan amarah. Kalau kita enggak berkuasa tahan amarah, normal. Kita anak, ayah marah, kita yang tahan-tahan amarah, ya wajarlah. Kalau kita yang marah dihambu sama ayah, kita habis. Itu wajar. Murid tahan-tahan marah di depan gurunya wajar, karena kalau dia lawan bahaya, itu bisa tinggal kelas 10 tahun. Mahasiswa kalau lawan dosen, itu mahasiswa itu bisa dapat nilai A tiap semester. Makanya kalau dia tahan marah, dosennya bilang ini, dia tahan marah, itu wajar karena nggak ada kuasa. Sekarang yang berkuasa yang tahan marah, itu yang hebat. Kita mampu melampiaskan tapi kita tahan, itu yang hebatnya. Apa kata Nabi? Da'ahu Allahu ala ru'usil khala'iq yaumal qiyamah. Nanti orang-orang ini yang di dunia berkuasa tapi dia tahan amarah, maka Allah akan pamerkan dia di hari kiamat di atas mimbar, diperkenalkan kepada semua makhluk. Jadi Allah bangga sekali. Kayak kita bangga anak kita bagi rapor bak ranking 1, begitulah Allah bangga kepada hamba yang menahan amarahnya. Jadi dipamerkan Allah
ala ru'usil khalaiq. Allah bilang, ini. Jadi ada orang-orang yang dipamerkan Allah seperti muazzin, itu dipamerkan Allah, lehernya dipanjangkan. Lalu Allah bilang, ini orang-orang yang dulu memanggil-manggil di rumahku di dunia. Termasuk salah satu yang dibangga-banggakan yang menahan-nahan amarah. Kenapa Allah bangga sekali Bapak Ibu? Karena sifat Allah yang maha pemurah, maha penerima taubat, dan itu menunjukkan Allah itu adalah zat yang selalu menahan amarah. Allah kalau enggak tahan marahnya Pak, itu enggak ada lagi. Bumi ini sebentar-bentar lenyap Pak, harus buat makhluk baru lagi. Banyak sekali maksiat kan melawan Allah kan? Tapi Allah berikan dia masa yang panjang, taubat, diberikan sakit, diberikan ini, taubat lagi, diterima lagi, khianat lagi, taubat lagi, diterima lagi. Kalau Allah pemarah, mana ada? Bukan tsunami dikirim Pak, maknya tsunami dikirim langsung. Tapi tidak begitu. Maka Allah bangga yang mengambil sifatnya sedikit di antara manusia, yaitu suka menahan amarah. Lalu setelah Allah bangga-banggakan, hatta yukhayyirahu fi ayil khursha, lalu Allah katakan kepada orang ini, sekarang pilihlah bidadari manapun bidadari yang engkau suka, ya. Mana bidadari yang engkau suka, pilihlah, kata Allah. Ini yang paling menarik kan Pak, ya, disuruh pilih bidadari. Di dunia kita bisa pilih, walaupun sudah tahan amarah, bisakah kita memilih bidadari? Oh, mati Pak, ya. Kita bisa mati, memang sudah tahan marah, mati lagi setelah itu. Nah, jadi di akhirat pilih bidadari. Nanti istri-istri kayak mana? Apakah istrinya mengatakan, oh kalau kayak gitu bagus marah aja lah di dunia daripada pilih-pilih bidadari di akhirat? Enggak. Nanti di sana enggak ada lagi cemburu. Allah cabut rasa cemburu. Karena surga enggak boleh ada sesuatu yang menyakitkan perasaan. Cemburu itu menyakitkan perasaan. Orang cemburu gelisah, yang dituduh cemburu pun merasa tidak nyaman. Surga enggak boleh ada itu. Surga itu sempurna bahagia. Kita di dunia kan bahagia, tapi begitu ada sifat cemburu susah kan? Istri kita kasih belanja 12 juta sebulan Pak, tapi begitu lihat kita juga ada transferan uang ke yang lain, cemburu dia. Cemburunya menghilangkan bahagia dia, nggak bisa tidur, makan tidak enak. Kenapa? Terpikir suaminya di mana nih? Pasti di rumah istri itu. Gara-gara itulah nggak nyaman hidup. Makanya ibu-ibu jangan cemburu, biar aja dia pergi. Yang penting gaji dia kasih ke kita, uang belanja 12 juta, jarang-jarang terdapat 12 juta. Itu udah aman. Di surga nggak ada lagi. Jadi jangan pikir bidadari-bidadari banyak untuk kita, lalu ada yang marah. Istri di dunia marah, nggak lagi. Istri dunia nggak peduli lagi dengan kita Pak. Karena uang belanja nggak perlu lagi. Surga sudah sempurna, rumah dari emas dan perak, apalagi cemburu-cemburu. Di sini yang kita, istri pertama dapat becak, istri kedua NMAX, apa nggak cemburu? Itu makanya, ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah hebatnya orang yang menahan amarah. Maka ini harus belajar. Jadi jangan Bapak pikir begini, Ustadz habis ngomong nggak ada amarahnya, oh Ustadz paling hebat amarahnya Pak. Cuma dengan kita tahu sikit-sikit, berubah kita. Yang dulu tiaan bengeh, sebentar-bentar marah, setelah tahu kita tahan sampai terbiasa menahan amarah. Amanlah hidup ketika itu.